ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب. وقال تعالى في القرآن الكريم على لسان النبي الأمين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan Majelis Ta'lim, ibu-ibu kajian ahad yang dirahmati Allah. Ia mewakili. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat serta karunia-Nya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, dalam melimpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pimpinan ta'lim yang dirahmati Allah, tadi ibu membacakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu rukun iman, rukun Islam. Islam keberapa? Berapa? 5. Udah belum kita laksanakan? Sedih banget belum. Kapan mau melaksanakannya? Minggu depan ya? Yang sekarang udah mau melaksanakan aja pada gagal ya? Kenapa gagalnya? Bisanya gak keluar. Memang panjang nunggunya, makanya berkali saya sampaikan, jika kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji minimal jika kita tidak mampu umrah dan haji belum, besok Idul Adha. Idul Adha kita di
diperintahkan, disunnahkan berpuasa. Apa puasanya? Tarwiyah dan Arafah. Ada yang menjalankan Arafah saja, ada yang menjalankan Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah, apa sih artinya tarwiyah? Berpikir. Kenapa berpikirnya? Ya Ibrahim, ufi binajrik. Ya Ibrahim, ufi binajrik. Ya Ibrahim, ufi binajrik. Apa itu? Dalam mimpi. Kenapa demikian? Karena Ibrahim ketika belum dikaruniai anak yang bernama Ismail, bahkan Ibrahim itu punya anak Ismail dulu dibanding Ishak. Tapi secara umur lebih tua Ishak. Padahal umur kasat matanya lebih tua Ismail. Kenapa begitu? Ismail anak istri muda dari Nabi Ibrahim bernama Hajar. Ishak anak istri pertama dari Nabi Ibrahim bernama Sarah. Jadi Sarah belum punya anak, terus panjang gak punya anak. Lama gak punya anak, sampai semacam kayak berputus asa lah. Doa panjang. Jangan salah, kok doa saya gak kamu dikabul-kabul sih. Nabi juga doanya panjang, doanya lama, berpuluh tahun, bukan bertahun, berpuluh tahun. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan kau biarkan aku hidup sendiri. Engkau adalah sebaik-baik ahli waris. Engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang baladan amina warzuqna lahu minas thamarat. Berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Siapa itu? Ibrahim. Banyak pelajaran haji itu dijalankan oleh Ibrahim. Ditinggalkanlah Ismail di gurun lembah yang tidak ada penghuni satu orang pun kecuali Hajar dan Ismail. Ketika Ibrahim belum memiliki anak, Ibrahim rajin berkurban. Jadi kurban itu untuk apa sih? Waladima, bukan karena darahnya, tetapi karena takwa kepada Allah. Jadi kan dikatakan kurban itu kita berangkat jalan menuju surga. Kita berangkat jalan menuju melewati Shiratal Mustaqim. Mau ngapain? Ketika yaumul hisab dihitung. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca catatanmu. Dihitung tuh mau lewat kemana? Ngelewatin ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa itu? Lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Gak ada yang nolongin. Di antara yang dapat menolong itu adalah amal ibadah kurban. Idul. Kalau nggak mampu haji, berkurban. Kenapa berkurban? Kurban itu jadi kendaraan kita ketika melewatin Shiratal Mustaqim.
tajamnya lebih tajam dari pedang itu jembatan, kecilnya lebih kecil dari rambut kita. Segede mana? Kata udah kata Mas Sada 1 di belah 7, emang udah tahu Katanya. artinya terlepas 1 di belah 7 atau helai rambut kita, segede mana sih rambut kita? Katanya ibarat rambut di belah 7. Buru-buru rambut di belah 7, jalan nyebrang di sungai yang banyak buayanya di bawah, terus jembatannya cuma 1 bambu saja dibentangkan, nggak ada pegangannya, berani kakak lewat? Kagak berani, cebur. Apalagi 1 rambut, 1 helai rambut, apalagi di belah 7. Wasyiratun daqiq, jembatan itu sangat halus. Wanarun harik, api itu sangat panas sekali. Jembatan di belah 7, dari mana belah 7-nya? Dari rambut. Iya, kagak bakalan bisa lewat itu. Jangankan itu, bambu terbentang di sungai yang deras pun kita nggak bisa lewat. Kecuali apa? Kecuali amanah ibadah kita. Nah, kurban itu adalah membawa Anda semua, membawa kita semua, jalannya ibarat kiblat. Jadi dilewatin, nggak pakai nyebrang, kan enak kali ya. Makanya kita diperintahkan untuk kurban. Kalau nggak haji, di haji juga kurban banyak. Nah, kalau kita tidak mampu, yuk bareng-bareng nabung. Bu, kalau dimakanin terus sampai ke mulut, sampai ke perut mah habis. Wassalamualaikum. Tapi kita sisihkan. Wa badanun dhaif wan narun harik wa siratun daqiq. Apa katanya? Badanmu sangat lemah badanmu. Neraka itu sangat panas, gak ada yang bisa nolongin. Jembatan itu sangat halus. Yang nolongin itu siapa? Amal ibadah kita dan korban kita. Tadi di awal pembukaan saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 9. Ini mau saja ayat punya cucu ya? Udah punya cucu belum? Ibu Sofia punya anak, Ibu Yumiana punya cucu, Ibu Ajarullah punya cucu banyak. Bu Yati Wawan punya cucu. Oh, punya anak, punya cucu. Kemudian Maulida punya anak, punya cucu. Anak. Pak punya anak, punya cucu. Anak. Erna punya anak. Anak, cucu dia udah. Apa itu? Anak dan cucu ini kan generasi kita. Ya. Ibrahim generasinya siapa? Ismail, Ishak. Maka syariat daripada kurban dan syariat haji banyakkan mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim dan Ismail. Tadi di awal saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah
وليقولوا قولا سديدا. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaknya kalian takut meninggalkan anak-anak di belakang kamu dalam keadaan lemah. Seorang nenek jangan sampai cucunya kemudian lemah. Seorang ibu, orang tua, ayah, bunda jangan sampai anak-anaknya lemah. Lemah apa? Lemah akidah, lemah akhlak, lemah amal ibadah, lemah iman, lemah ekonomi. Dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaknya khawatir. Bu Hikmah hebat hari ini. Jangan sampai anaknya dibiarkan ribut urusan waris. Bu Hikmah, Bu Erna, Bu Masada berjuang kuat suami istri mencari harta yang banyak, ditinggalkan anak-anaknya dalam keadaan tidak punya akidah, dalam keadaan tidak punya pendidikan Islam yang baik, dalam keadaan tidak bermoral dan tidak berakhlak, maka ditinggalkan anak-anak itu. Ujung-ujungnya harta yang dicari oleh kedua orang tuanya diributin gara-gara jadi waris yang tidak benar diaturnya. Khafu 'alaihim. Atau sebaliknya, Ibu Iyah Supiah, Ibu Sofia kaya raya, anak-anaknya dibiarkan sama yang membantu, sama asisten, sama yang ngasuh. Ibunya mati-matian kerja keras untuk mencari harta, tidak dididik anaknya dengan benar. Harta banyak, pendidikan anaknya kurang. Khafu 'alaihim. Takut meninggalkan keadaan anak-anak dalam keadaan lemah semuanya. Lemah akidah, lemah akhlak, lemah pendidikan, lemah ekonomi. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Waliyaqulu qaulan sadida. Berkatalah kepada anak dengan perkataan yang lemah lembut yang baik. Artinya didiklah anak itu dengan cara yang benar. Siapa itu? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim ufi binajri. Ketika Ibrahim belum punya anak Ismail dengan Ishak, rajin sekali ibadah. Di antara ibadah yang rajin adalah melaksanakan ibadah kurban. Ketika dijalankan, hai Ibrahim, kenapa sih engkau rajin banget berkurban banyak pula? Semua Bani Makhdum di Mekah saat itu semuanya kebagian. Orang-orang di Arab semuanya kebagian. Dari mana? Dari korbannya, daging korbannya Nabi Ibrahim. Ketika dipuji, apa kata Ibrahim? Ya jangankan ini baru korban binatang. Kalau korban, andai kata Allah memerintahkan, Allah ngasih rezeki aku anak, Allah ngasih karunia aku anak itu diperintahkan oleh Allah suruh dikurban, akan aku kurban. Apalagi ini cuma sebatas binatang. Dibuktikan oleh Allah untuk apa? Untuk menguji ini. Dibuktikan punya anaklah Ibrahim dari Hajar bernama Ismail. Ditinggalkan di gurun Sahara, di bawah Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah. Tinggalkan di situ dalam keadaan tandus. Ketika anak itu sudah mulai memayyiz, maka janjinya, najarnya Ibrahim,
kalau aku dikasih anak, dikaruniai anak, diperintahkan untuk dikurban, aku akan kurban, kata Ibrahim. Anak mayit, anaknya di mana? Anaknya Ibrahim di bawah Ka'bah, bawah batu-batuan. Di mana? Di Mekah. Ibrahim di mana? Di Mesopotamia, di Mesir. Ibrahim di Mesir, anaknya di Arab, di Mekah. Ibrahim malah mimpi, ya Ibrahim, ufi binajrik. Hai Ibrahim, tepati najar kamu. Hai Ibrahim, tepati najar kamu. Hai Ibrahim, tepati najar kamu. 3 kali Ibrahim ditagih. Pertama Ibrahim mikir, ini syaitan. Kan kadang-kadang kita kalau mimpi gitu ya, saya mimpi. Ini syaitan atau mimpi benar? 2 kali tidur lagi, mimpi lagi, kaget lagi. Ini benar apa? Mimpi. Apa kembang tidur? Bunga tidur. 1 kali, 2 kali diabaikan oleh Ibrahim. Pas ketiga, ya Ibrahim ufi binajri. Hai Ibrahim, tepati najar kamu. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Udah makin kuat, tepati najar kamu. Maka Ibrahim berangkat dari Mesopotamia menuju Mekah Al-Mukarramah, menuju Ka'bah, nengokin anaknya. Buat apa? Anak segitu lama jadi ditinggalkan, ditengokin, bukan udah jalan-jalan tetapi mau di apa kata Ibrahim? Nah, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, kata Ibrahim ketika sampai kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, ayah melihat dalam tidur. Artinya anni adbahu, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Nah, berani itu bapak bilang ke anaknya ya, mau disembelih anaknya. Nah, ayah bermimpi, atau kalau bahasa Al-Qurannya, nah ayah melihat dalam tidur. Berarti mimpi. Ani adbahuka, sesungguhnya ayah disuruh menyembelihmu. Nah, fanzur madza tara. Nah, bagaimana menurut pandanganmu? Bagaimana menurut pendapatmu? Ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kalau kayak anak kita sekarang gimana? Ngabur. Bapak dulu aja, jangan anak ya. Ini enggak. Fanzur madza tara, bagaimana pandanganmu? Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Nah, jadi kalau kita mau jodohkan anak, jangan main dijodohkan aja, tanya dulu. Bocah itu mau apa kagak? Main jodohkan aja. Ini Musa deh aja diajakin ngomong sama Ismail, sama Ibrahim ke Ismail. Mau dijodohkan anaknya kagak pakai diajakin ngomong. Musyawarah sama bocah, musyawarah sama anak. Meskipun anak itu laki-laki atau perempuan, meskipun anak itu anak kita, tetap diajak. Fanzur madza tara. Kan begitu mendidik anak yang benar lewat Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana pandanganmu? Nah, bagaimana pendapatmu? Wahai anakku, apa kata Ismail? Jawabnya, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin.
menjadi perintah Allah kepadamu. Engkau diminta oleh Allah untuk menyembelih aku sebagai pengorbanan, ketaatan dan penghormatanmu kepada Allah, sebagai tundukmu kepada Allah, sebagai taatmu wahai ayah kepada Allah. If'al ma tu'mar, fi'lun amrin, kerjakan ayah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni, pasti engkau wahai ayahku insyaallah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, pasti engkau akan mendapatkan aku insyaallah dalam keadaan sabar, dalam keadaan hamba-hamba Allah yang sabar. Bu, kalau kayak kita anak-anak kita gimana? Kabur. Ayah aja potong, ayah aja disembelih. Bapak aja sembelih duluan. Iya, zaman sekarang. Karenanya tadi saya sampaikan, hendaknya kita takut, khawatir dengan anak-anak kita jika tidak dididik dengan ajaran Islam yang benar. Hari ini kalau terjadi saat itu penyembelihan, maka hari ini anak-anak kita sebagai korban. Selama kita perempuan-perempuan, kenapa nggak ada laki-laki? Kenapa nggak ada laki-laki? Karena dikorban. Sekarang binatang yang dikorban itu boleh perempuan atau tidak? Laki-laki. Maka banyak perempuan-perempuan zaman sekarang, kenapa laki-lakinya dikorban sama bapaknya, disembelih. Kenapa? Itu selamat. Allah hanya menguji Nabi Ibrahim. Makanya kita didik anak-anak kita, anak laki-laki kita, anak perempuan kita. Untuk apa? Sekarang mah korbannya bukan korban disembelih, korbannya judi online, korbannya homoseks, korbannya lesbian. Apa itu lesbian? Hati-hati ibu, hati-hati ibu punya anak kecil, perempuan sama perempuan bermain, harus dididik agama yang benar. Terus di YouTube banyak sekali hal-hal yang dilarang. Baru mungkin gini, mungkin zaman dulu banyak kejadian-kejadian kayak gitu, karena belum ada YouTube-nya, belum ada HP-nya, nggak kelihatan. Sekarang 6 tahun berhubungan adik sama kakak, sampai hamil, sampai lahir anak siapa, anak kakaknya, kan luar biasa. Incest, ya, hubungan saudara, ada lagi fantasi saudara. Apa itu? Akan dipertanyakan di akhirat nanti. Masuk neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Gara-gara apa? Gara-gara HP yang tidak bisa disaring. Hati-hati mendidik anak, hati-hati mendidik keluarga, hati-hati mendidik cucu, Bu. Kalau ibu yang nenek-nenek ngasih tahunya kepada anaknya, hati-hati. Kenapa? Jangan sampai anak kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah harta benda yang kamu cari segitu banyaknya, anak-anak kamu itu merupakan kamu dari zikir, mengingat Allah, takut kepada Allah. Ada lagi, janganlah inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum
Sesungguhnya banyak daripada istri-istri dan anak-anak menjadi musuh bagi. Fahdaru, karena takut dari itu semuanya. Kenapa? Dia jadi musuh istri, anak itu jadi musuh karena tidak dididik yang benar. Jika dididik yang benar dari masih kecil, ajaran Islam, Quran, Sunnah diajarkan serius kepada anaknya, maka insya Allah anak akan jalannya benar dan dia berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah. Takut sekarang, HP luar biasa, nggak ada sortir lagi, ngeri dan ngeri. Itu yang dapat kita kaji pada pagi hari ini terkait dengan urusan kurban, puasa tarwiyah dengan Arafah. Nawaitu sama godin miyaumi tarwiyah. Apa sih tarwiyah? Itu Ibrahim berpikir ketika setelah mimpi. Arafah, Ibrahim bertemu dengan Ismail, ngajakin mau Tarwiyah berpikir apa iya saya diperintahkan untuk menyembelih anak. Kalau ini memang perintah Allah, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah sampaikan umur kita dan Allah kasih rezeki kita buat bisa berkurban, baik kambing maupun sapi, domba maupun sapi. Dan yang terpenting kita dikasih rezeki oleh Allah untuk dapat menjalankan ibadah haji ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Amin amin amin. Allahumma ighfirna ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farizal ham ya kashifal gham ya man ya'budu yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahina bil iman wa aminna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa khadim lana min al-jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sepuas-puasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.